yang kemudian kita bisa melihat fenomena-fenomena yang ada begitu ya, sehingga kemudian kita bisa mempelajari terkait dengan fenomena itu, dan akhirnya terdapatlah atau memperolehlah kita ilmu ya yang diberikan oleh Allah secara tidak resmi melalui alam semesta. Nah, antara yang diberikan oleh Allah secara resmi maupun secara tidak resmi itu kan sebenarnya tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiktifnya begitu ya. Jadi ilmu-ilmu Allah yang diberikan secara resmi itu menjadi inspirasi, menjadi ide, menjadi apa istilahnya ya, pemantik gitu ya, bagi terbentangnya ya, bagi tergalinya ilmu di kauniyah, di alam semesta ya, di apa istilahnya yang diturunkan oleh Allah secara tidak resmi itu. Jadi kan di dalam Al-Quran banyak ya ayat-ayat begitu yang kemudian itu menjadi pemicu atau menjadi ide dasar bagi pengembangan ilmu-ilmu yang sifatnya kauniyah ya, sifatnya alam semesta begitu. Nah, tentang nyamuk ya, di dalam Al-Quran juga disebut tentang betapa Allah menurunkan hujan di tanah yang sama, namun Allah memunculkan, menumbuhkan berbagai macam pohonan dan buah-buahan dengan aneka rasa yang sangat berbeda begitu. Nah, itu memunculkan ilmu pertanian gitu ya, ilmu biologi, kemudian nyamuk itu ilmu kedokteran dan lain sebagainya begitu ya. Nah, dan bersyukur sekali ya, ini Mbak-Mbak ya tinggal di Asma Amanina. Ini semuanya tinggal di Asma Amanina atau ada yang lain? Ada yang tinggal di tempat lain gitu? Pesertanya ini? Peserta kajian ini? Ada, Ama. Ada ya? Iya, Ada. kami di luar, Ama. Oh iya. Ya, jadi ya dimanapun berada, terutama adik-adik yang tinggal di asrama Asma Amanina itu ya, atau yang masih berada di Jogja lah begitu. Kalau saya suka pesankan ya, adik-adik yang tinggal di Jogja itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya begitu ya untuk menambah ilmu, menambah cahaya ketika berada di Jogja itu. Karena fasilitas yang ditawarkan itu sangat banyak sekali ya. Kalau di Jogja ini kan ya karena begitu banyak kampus gitu ya. Masing-masing kampus itu ya namanya kampus gitu ya, itu ilmunya banyak banget kan gitu ya. Kadang mengadakan seminar, kadang mengadakan ya apa kursus-kursus singkat misalkan seperti itu. Nah itu ikuti aja gitu ya. Termasuk buku-buku gitu ya. Kalau di Jogja itu ingin mendapatkan buku itu sangat mudah sekali. Tapi ternyata teman-teman gitu ya yang tidak di dekat dengan kampus-kampus gitu ya di kota ataupun apalagi di desa ya, yang jauh dari kampus kayak gitu tuh ternyata susah sekali kalau mau mendapatkan buku gitu ya. Nah, mumpung di Jogja itu silahkan untuk dimanfaatkan ya kesempatan menambah ilmu gitu ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan, terus kemudian juga beli-beli buku kayak gitu ya, untuk referensi yang kapan-kapan bisa dibaca ya. Itu silahkan dimanfaatkan begitu ya. Karena dulu juga ada teman gitu ya yang cerita ketika dia sudah alumni Jogja ya, dia sudah ke Kalimantan sana gitu ya, pulang kampung atau tugas gitu ya di luar Jawa kayak gitu, di Kalimantan gitu. Itu dia bilang dulu pas di Jogja saya menemui buku ini kayak gitu itu, ternyata di sini susah sekali saya mencarinya gitu. Ya kemudian ya kalau sekarang sih mudah ya dengan online kayak gitu tuh bisa beli, tapi ya kalau jauh kan ongkirnya juga lumayan ya. Nah itu. Nah kita apa namanya sekarang ke itu ya materi yang telah diberikan kepada saya untuk kita bahas bersama pada pagi hari ini ya, jalan para pejuang ilmu gitu ya, jalan para pejuang ilmu. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib ini tidak ada di materi saya ya, tapi ini tambahan saja. Ali bin Abi Thalib itu pernah membandingkan ya
antara ilmu dan harta gitu ya, antara ilmu dan harta begitu, untuk ya dalam rangka beliau menasehati gitu ya, menasehati sahabat-sahabatnya yang lain. Jadi perbandingan ilmu dan harta ya, ilmu itu gitu ya, ilmu itu yang akan menjaga kita. Jadi ilmu itu akan menjaga kita. Kalau kita punya ilmu gitu ya, maka dengan pengetahuan itu kan kita menjadi istilahnya terbantu sekali ya, terjaga begitu. Misalkan kita mengetahui tentang misalkan apa namanya, minuman haram gitu ya, arak misalkan. Terus kemudian ciri-ciri minuman arak itu kayak gini kayak gitu tuh ya. Nah, terus kita tiba-tiba di suatu tempat itu disuguhi minuman yang ada ciri-cirinya arak itu gitu. Kan kemudian karena pengetahuan kita itu kita terus tidak mau minumnya gitu ya, menghindarinya gitu. Nah, itu kan berarti menjaga kita kan gitu ya, ilmu itu menjaga kita. Tapi kalau harta itu kitalah yang harus menjaganya gitu. Ya enggak? Kalau harta kan kita harus menjaganya ya. Kita punya motor itu harus dikunci, harus di ini gitu ya. Dilihatin gitu ya. Kadang-kala kalau pas sepi di parkiran sepi kayak gitu tuh harus dilihatin kayak gitu tuh. Nah, itu apa namanya? Sebentar ya, saya ada ingat sesuatu. Baik, untuk peserta diharap untuk tetap stay ya. Berarti ingat apa? Hidupin kompor lupa matiin. Alhamdulillah sudah. Terus kemudian itu ya, yang pertama ya, ilmu itu menjaga kita, sementara harta itu kitalah yang harus menjaga. Nah, ilmu itu gitu ya, itu semakin banyak itu justru meringankan kita. Kita itu ringan gitu loh, membawanya itu ringan kayak gitu itu. Ya. Tapi kalau harta itu dalam tanda petik berat gitu ya. Berat membawanya gitu. Artinya apa? Ya dalam hal apa istilahnya merawatnya atau apa ya? Ya dalam tanda petik membawanya itu kan berat gitu ya harta itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilmu itu semakin diberikan kepada orang lain, itu justru semakin bertambah gitu, ilmu kita gitu ya. Semakin kuat ilmu kita gitu. Tapi kalau harta itu kalau dikonsumsi gitu ya, dikonsumsi atau istilahnya digunakan gitu ya. Ilmu itu kalau digunakan itu menambah, justru menambah ya, bertambah. Tapi kalau harta kalau digunakan itu berkurang gitu ya. Harta kalau digunakan itu berkurang. Nah, itu beberapa apa namanya? Beberapa perbedaan dari ilmu dan harta begitu. Nah, selanjutnya ini ya kita lihat ya materi kita pada pagi hari ini itu terkait dengan yang pertama contoh dan kisah. Ini yang dimintakan ke saya ya tentang tokoh yang mengamalkan adab dan tidak. Kemudian mengapa harus mengamalkan adab dan pengaruh adab dalam kehidupan, kemudian adab dalam menuntut ilmu dan adab dalam belajar Quran, khususnya ketika majelis online. Lanjut Mbak. Ya, lanjut itunya apa? Slide-nya lanjut Mbak. Nah, pengantarnya ya, pengantarnya. Jadi ini kok kaitannya dengan adab gitu ya. Kaitannya dengan adab ini ya pengantarnya. Jadi salah satu adab yang diajarkan dalam Islam itu adalah adab dalam menuntut ilmu gitu ya. Pagi hari ini kita insya Allah ya menuntut ilmu dan selamanya insya Allah kita juga menuntut ilmu ya kan sampai ke liang kubur kan kayak gitu ya kita menuntut ilmunya itu. Jadi adab dalam menuntut ilmu itu sangat-sangat diperlukan. Bahkan Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada orang Quraisy ya, itu tu'allamul adabu qabla an tu'allamul ilmu gitu ya. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ini bahasa Arabnya benar enggak ya? Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Jadi
biar ilmu kita itu nanti benar-benar menjadikan seperti cahaya gitu ya. Ilmu kita itu menjadi berkah gitu. Maka dalam menuntut ilmunya itu kita memakai adab gitu loh. Kita menggunakan adab. Ada adab-adab menuntut ilmu itu kita penuhin kayak gitu loh. Kita penuhin gitu ya. Slide berikutnya, Mbak. Ya, apa itu adab? Ya, lanjut. Ya, jadi kita kan sering mendengarkan adabnya. Oh, dia itu manusia yang tidak beradab benar gitu ya. Biadab atau oh dia itu masyarakat yang ada di situ tuh adabnya bagus banget itu ya. Misalkan gitu kita kadang suka ngomong seperti itu. Nah, kata adab adalah kosakata bahasa Arab. Kalau di bahasa kita juga luar biasa ya adab ya. Karena memang bahasa Indonesia itu banyak sekali mengadopsi kata-kata Arab ya. Dulu karena pengaruh ya tokoh-tokoh Islam ya, yang memang mereka sangat familiar sekali dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu memang bahasa yang paling istimewa ya. Jadi makanya Al-Quran pakai bahasa Arab gitu ya, karena keistimewaannya sangat banyak sekali. Tapi tidak dibahas di sini ya, dibahas di sini nanti habis waktunya. Jadi adab berasal dari kata adab ya'dubu ya, yang berarti mengundang atau mengajak. Nah, dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan yang terpuji dan mencegah perbuatan yang keji. Jadi mengajak di sini dalam artian mengajak kepada yang lain, kepada manusia, kepada hal-hal yang merupakan perbuatan yang terpuji dan mencegah dari yang merupakan ya perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji atau yang mungkar. Lanjut, Mbak. Slide berikutnya. Ya. Contoh kisah tentang adab gitu ya. Jadi sebelum nanti kita melihat tentang adab dalam menuntut ilmu gitu ya. Kenapa kok kita perlu beradab gitu ya dalam menuntut ilmu ini? Ini kita lihat beberapa kisah gitu yang semoga membuat inspirasi atau menguatkan kita ya untuk kita kemudian memenuhi adab gitu ya sebelum kita thalabul ilmi gitu. Nah, monggo slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Jadi ada beberapa kisah ya, ada beberapa kisah nanti di slide insya Allah sudah ada, nanti bisa di-copy ya. Ini sudah saya sampaikan kepada panitia. Jadi yang pertama itu adalah kisahnya Ali bin Abi Thalib ya, Ali putra Abi Thalib ya. Yang beliau itu tergesa-gesa berjalan pada waktu subuh, pada suatu subuh. Kita nggak bayangin kondisinya seperti sekarang ini gitu ya. Ada yang pernah pernah umroh gitu ya ke Mekah, Madinah? Ada yang pernah ke sana? Halo? Belum. Belum pernah ya? Ya apa namanya di Mekah itu kan kondisinya seperti itu ya. Dari perjalanan dari Madinah ke Mekah itu sepanjang jalan itu gunung-gunung isinya batu-batu gitu ya, Mbak ya. Ya karena batu gitu ya, sehingga tanaman pun nggak ada gitu. Nah, juga bayangin di kota Mekah itu ya waktu itu ya, Mekah ataupun Madinah kayak gitu itu, ya banyak maksudnya banyak batu-batuan gitu ya. Walaupun kalau sekarang itu sudah diolah sedemikian rupa, kemudian cukup hijau kayak gitu ya. Tapi dulu batu-batuan kayak gitu ya, terus kemudian pohonnya itu hanya sedikit-sedikit dan tidak ada lampu kayak gitu ya. Bayangin kondisinya ya berapa ratus tahun yang lalu. Nah, Ali putra bin Abi Thalib itu tergesa-gesa berjalan pada suatu subuh, gelap ya mestinya ya. Kemudian dia sedang memburu waktu sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW di masjid ya. Tapi langkahnya terhambat oleh langkah seorang laki-laki tua yang lamban berjalan di depannya. Ali cemas akan ketinggalan sholat berjamaah, tapi dia juga tak punya pilihan lain
dia melambatkan langkahnya mengikuti laki-laki tua itu demi menghormati ketuaannya. Nah, ini adabnya Ali luar biasa ya. Kepada orang tua, jalannya mungkin sempit ya, jalannya sempit, sudah dilalui oleh laki-laki itu gitu ya, sehingga Ali itu tidak merasa tidak nyaman untuk permisi kepada laki-laki itu dan meninggalkan laki-laki itu berjalan di kegelapan subuh itu gitu ya. Mungkin Ali waktu itu ya mungkin bawa oncor atau obor kayak gitu ya kalau zaman sekarang. Kemudian hingga menjelang akhirnya sampai juga ke masjid, menjelang masuk ke masjid, tahulah Ali bahwa orang tua itu ternyata tidak masuk ke masjid. Dan dia adalah seorang Nasrani. Lalu Ali masuk ke masjid. Dan Ali ternyata mendapati Nabi itu masih memimpin sholat subuh dan sedang rukuk pada rakaat yang masih bisa diburu. Terlihat Nabi memperpanjang waktu rukuknya sekitar 2 kali ya, 2 atau 3 kali. Saya nggak kelihatan Mbak. Di slide berikutnya atau di bawahnya ya? Saya nggak kelihatan. Ya intinya seperti itu ya. Atau slide berikutnya kayak Mbak ya. Nah, slide berikutnya. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah itu memperpanjang rukuknya gitu ya sampai lama kayak gitu tuh, dan kemudian Ali akhirnya bisa ikutan rukuk gitu ya, sehingga satu rakaat itu masih bisa masih ya Ali masih bisa mengikuti rakaat subuh itu gitu ya. Nah, usai sholat, para sahabat yang ikut berjamaah itu segera bertanya kepada Nabi Muhammad SAW gerangan apa yang membuat Nabi memperpanjang waktu rukuknya. Nabi lantas bercerita bahwa pada saat ruku itu dia sebetulnya hendak mengangkat kepala untuk berdiri. Tapi tiba-tiba Jibril datang dan merentangkan sayapnya di atas punggungnya. Lama sekali. Baru ketika sayap itu diangkat, Nabi bisa mengangkat kepalanya. Gitu ya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, mengapa Jibril melakukan hal itu, wahai Rasul? Gitu ya. Terus Rasulullah juga menyatakan, saya juga tidak tahu, gitu ya. Tapi kemudian Jibril segera datang kembali dan menjelaskan kepada Nabi bahwa ya wahai Muhammad SAW ya, sungguhnya aku merentangkan sayap di punggungmu itu karena Ali tergesa-gesa mengejar salat subuh berjamaah, tapi dia terhalang langkah seorang laki-laki tua Nasrani yang berjalan di depannya. Ali tidak berani mendahului orang tua itu, dia menghormatinya karena ketaatannya, karena ya ketuaannya gitu ya, menghormati orang tua tadi itu ya karena ketuaannya, dan memberi hak orang tua itu berjalan. Maka Allah ya itu ya memerintahkan malaikat Jibril untuk mengekang laju sholatnya Rasulullah ya, dan kemudian sampai akhirnya Ali itu bisa menyusul sholatnya gitu. Nah itu luar biasa ya, langsung ditunjukkan istilahnya pengaruh dari adab itu sangat diapresiasi oleh Allah ya. Ali pengennya sholat subuh berjamaah. Ya sebenarnya tidak telat kalau tidak terhalang oleh laki-laki itu gitu ya. Nah tapi karena terhalang lama kayak gitu tuh ya, kemudian Rasulullah ternyata terus sudah memulai waktu sholat kayak gitu ya, udah mulai sholat jamaahnya, tapi ternyata rukuknya lama karena dihalangi oleh malaikat Jibril itu. Nah itu Masya Allah gitu ya, kalau di zaman Rasulullah sampai seperti itu gitu ya. Nah, tapi itu kita sebagai generasi berikutnya itu bisa mengambil pelajaran gitu ya, dengan menghormati orang tua, punya adab kepada orang tua gitu, ternyata itu sangat diapresiasi oleh Allah gitu. Padahal orang tuanya ini adalah orang tua yang tidak dikenal dan beragama Nasrani. Apalagi kalau itu orang tua yang kita kenal, ya orang tua kita sendiri kayak gitu ya. Itu kalau kita memberikan hormatnya itu tentunya kan luar biasa apresiasi atau ganjaran dari Allah begitu ya. Nah itu kisah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Mbak, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, slide berikutnya adalah Sahal putra Hunayf dan Qais putra Sa'ad ya. Jadi
kisah ini diceritakan dalam hadis otentik ya, sahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Berdasarkan cerita dari Jabir putra Abdullah kepada Ubaidillah putra Muslim. Ya, kepada putra Muksim ya, kepada Yahya, kepada Hisham. Sewaktu keduanya berada di Qadisiyah, dan sedang bersantai, maka lewatlah di depan mereka ya iring-iringan jenazah. Keduanya berdiri untuk menghormati jenazah itu, tapi orang-orang yang melihat sikap dua orang itu keheranan. Menurut orang-orang, jenazah yang diantar oleh iring-iringan itu adalah jenazah seorang yang dhimmi ya, atau bukan muslim, sehingga mereka bertanya kepada Sahal gitu ya, dan Qais, alasan mereka berdiri itu apa ketika ada iring-iringan, Mbak? Berikutnya ya. Nah, kemudian dua orang itu lantas menceritakan kisah dari Abdurrahman radhiyallahu bahwa sesungguhnya pernah pada suatu hari Rasulullah berdiri dan diam sewaktu lewat di depan iring-iringan orang yang mengantar jenazah, padahal jenazahnya adalah seorang Yahudi gitu ya. Nah, para sahabat pun mengikuti perilaku Nabi itu, tapi setelah itu mereka menjelaskan kepada Nabi bahwa iring-iringan itu adalah orang yang mengantarkan jenazah seorang Yahudi gitu ya. Nah, Nabi yang mendengar penjelasan itu menjawab, aku tahu, tapi tidaklah si fulan ataupun orang Yahudi yang mati itu juga manusia begitu ya. Nah, dalam sebuah hadis Sahih Muslim diceritakan bahwa Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya gitu ya, kematian adalah peristiwa yang menggetarkan. Karena itu, apabila kalian melihat iringan jenazah, ya, maka berdirilah untuk menghormatinya sampai iringan jenazah itu lewat meninggalkan kalian, ya, atau sampai diletakkan di dalam peristiwa ya dari dua orang ya, sahabat atau tabiin ya, yang kemudian melakukan ya salah satu bentuk adab gitu ya, ketika ada jenazah yang lewat ya, yang sedang mungkin diangkat oleh orang-orang yang lewat kayak gitu itu, dan kita berada di sekitar itu, maka kita dicontohi oleh Rasulullah untuk berdiri dan menghormati jenazah itu gitu ya, karena walaupun dia seorang kafir, seorang musyrik gitu ya, tapi kan dia sebagai manusia biasa gitu, sebagai manusia juga kayak gitu ya. Yang Rasulullah juga mengatakan bahwa kematian itu adalah menggetarkan gitu ya, menggetarkan begitu. Nah, itu berikutnya Mbak, slide berikutnya. Juraid sang ahli ibadah. Nah, ini cerita lain ya. Soal adab juga ya dalam ajaran Islam, adalah kisah tentang Juraid. Dia seorang ahli ibadah dan pada suatu hari ketika sedang menunaikan sholat, ibu kandungnya memanggilnya. Juraid karena sedang sholat maka tidak menjawab panggilan itu. Ibunya itu lantas mendatanginya lagi, dan ya kalau di dalam kisah lain itu sampai beberapa kali memanggilnya gitu, tapi pas ketika memanggil itu pas Juraid itu pas lagi ibadah lagi itu, sampai kemudian ibunya itu datang dan menyentuh kepala Juraid dan di antara kening dan telinganya, kemudian mengatakan, wahai Juraid, aku ini adalah ibumu, maka jawablah panggilanku. Nah, Juraid tetap mendengar panggilan ibunya, tapi dia memilih untuk meneruskan sholatnya. Ibunya kembali mendatanginya dan memanggilnya, Juraid pun juga masih meneruskan sholatnya. Kejadian itu berulang ya hingga 3 kali sampai ibu Juraid meninggalkannya lalu bermunajat kepada Allah. Berikutnya Mbak, slide berikutnya. Ya, ya Allah, sungguh Juraid adalah anakku. Aku sudah memanggilnya berulang-ulang, tapi dia
enggan menjawabnya, maka janganlah engkau matikan dia sebelum dia mendapatkan fitnah yang disebabkan oleh perempuan pelacur. Ini itu anu juga ya, ibunya juga apa namanya? Juga mestinya tidak sampai seperti ini gitu ya, anaknya sendiri gitu ya. Tapi itulah yang kisah yang terjadi ya. Mungkin ibunya ketika memanggil Juret itu dalam keadaan yang sangat-sangat butuh sekali begitu, sehingga mangkal banget ya gitu ya. Sehingga mangkal banget kayak gitu itu kok dipanggil nggak datang-datang, nggak menjawab kayak gitu. Walaupun si Juret itu lagi sholat kayak gitu. Itu aja kalau kemudian kita lihat kisahnya, ya slide berikutnya Mbak. Itu kan akhirnya ya slide berikutnya ya. Akhirnya apa? Ya kemudian Juret itu ya singkat cerita ya, Juret itu hanya akhirnya ini seperti yang didoakan ibunya itu gitu loh. Jadi dia itu kena fitnah gitu ya, kena fitnah dari seorang pelacur gitu ya, yang pelacur itu sebenarnya hamil dengan orang lain begitu, tapi dia menuduh bahwa yang menghamili itu Juret kayak gitu ya. Dan kemudian ya sampai akhirnya orang-orang pada apa namanya? Pada mengamuk gitu ya. Dan ya istilahnya oh orang rajin ibadah kok seperti itu kayak gitu ya. Nah, itu kisah sang Juret, sang ahli ibadah, ketika tidak mengamalkan adab itu ya, bahkan kepada ibunya sendiri, maka dia kemudian mendapatkan sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang buruk ya, yang menimpanya begitu. Lanjut Mbak, slide berikutnya. Ya, kemudian kisah yang mungkin di negeri kita ya, yang baru saja kemarin muktamar ya, muktamar Muhammadiyah, sekarang masih ya, masih berlangsung ya di Solo ya. Ramai banget saya kemarin ke sana, sampai tadi malam tuh sampai rumah jam 11-an ya. 11 malam itu baru nyampe rumah dari Solo, macet, banyak jalan yang macet ya. Jadi kisah Kiai Dahlan ya, itu apa namanya, juga perlu kita ambil hikmahnya, ambil kisahnya ya. Jadi dalam pidatonya saat pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Jakarta tahun 62, Bung Karno menyatakan ya, tatkala umur 15 tahun saya simpati kepada Kiai Ahmad Dahlan ya, sehingga mengintil atau mengikuti kepadanya. Tahun 1938 saya resmi menjadi anggota Muhammadiyah. Tahun 46 saya minta jangan dicoret nama saya dari Muhammadiyah. Tahun 62 ini saya berkata moga-moga saya diberi umur panjang oleh Allah, dan jikalau saya meninggal supaya saya dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan saya. Dalam pidatonya itu, Bung Karno mengaku kagum dengan Kiai Ahmad Dahlan sejak usia muda, tatkala masih berdiam di rumah Hos Cokro Aminoto. Karena terpesona dengan ceramah-ceramah Kiai Dahlan, maka Soekarno muda berkali-kali mengikuti tabligh Kiai Dahlan. Saya tatkala berusia 15 tahun telah buat pertama kali berjumpa dan terpukau ya, dalam arti yang baik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kata Presiden Soekarno ya. Terus slide berikutnya Mbak. Nah, ya jadi yang membuat Soekarno terpukau itu ya, itu kebesaran Kiai Dahlan ya, tidaklah terletak pada luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, melainkan terletak pada kebesaran jiwanya. Kebesaran pribadinya dengan bermodalkan kebesaran jiwanya dan disertai keikhlasan dalam berjuang dan berkorban inilah yang menyebabkan segala gerak-geriknya, langkahnya, ya, amal usahanya dan perjuangannya itu senantiasa berhasil. Gitu ya.
Selanjutnya dikatakan pribadi manusia Ahmad Dahlan ialah pribadi manusia yang sepi ing pamrih tapi rame ing gawe. Ya, manusia yang ikhlas, manusia yang jernih, jauh dari rasa dendam dan dengki, ya. Dan Kiai Ahmad Dahlan adalah manusia yang telah matang jiwanya, karenanya beliau dapat tenang dalam hidupnya. Jadi ya Presiden Soekarno itu begitu terkesan itu ya karena itu kebesaran jiwanya ataupun akhlaknya ataupun adabnya gitu ya dari Ahmad Dahlan ini gitu ya. Sehingga kalau orang ikhlas itu memang kelihatan sekali ya. Dia tidak ada kepentingan, tidak ada pamrih kayak gitu tuh akan cara bekerjanya itu juga akan kelihatan ya, akan berbeda dengan orang yang ketika bekerja itu ada pamrihnya. Nah, slide berikutnya Mbak. Nah, Syekh Abu Zakaria Yahya mengatakan ilmu tanpa adab itu ibarat api tanpa kayu bakar. Ya, api tanpa kayu bakar itu gimana? Ya, apinya itu tidak akan bisa kemudian memberikan cahaya yang baik gitu ya, akan terus menerus menyala ya, memberikan cahayanya begitu ya. Nah, adapun adab tanpa ilmu itu ibarat ruh tanpa jasad. Kalau punya adabnya tapi nggak ada ilmunya sebenarnya nggak bisa sih. Adab itu terbentuk juga sebenarnya dengan ilmu ya. Orang secara umum begitu walaupun juga ada juga gitu ya yang orang tidak punya ilmu tapi hanya kebiasaan ya, kebiasaan di suatu daerah itu terus kemudian melakukan ya kebaikan-kebaikan kayak gitu tuh. Tapi itu tidak kuat ya. Yang paling kuat itu adalah ketika berkolaborasi antara ilmu dan adab ya, adab dan ilmu itu. Berikutnya Mbak. Slide berikutnya. Ya, mengapa harus mengamalkan adab gitu ya? Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Mbak Host. Slide berikutnya ya. Mengapa harus mengamalkan adab gitu ya? Jadi adab ataupun ya sebenarnya juga bisa disebut sebagai akhlak ya. Rasulullah itu menyatakan bahwa khairukum min ahsana khuluqan gitu ya. Yang paling baik di antara kamu itu adalah yang paling banyak akhlaknya, paling baik akhlaknya gitu ya. Yang paling baik di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian semua begitu. Nah, jadi ya Rasulullah saja gitu ya, Rasulullah saja itu dipuji oleh Allah itu hanya satu hal gitu ya, dalam apanya, dalam akhlaknya gitu ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim gitu. Dan semuanya engkau memiliki akhlak yang agung gitu. Nah, itu pujian Allah ya kepada Rasulullah itu pada sisi akhlaknya. Dan adilnya Allah itu bahwa orang yang beradab, orang yang berakhlak itu tidak mensyaratkan sesuatu ya yang semua orang itu misalkan tidak bisa itu enggak gitu ya. Jadi semua orang itu bisa untuk menjadi orang yang berakhlak atau memiliki adab yang baik itu semua orang itu bisa gitu ya. Orang miskin itu juga bisa berakhlak yang baik, bisa beradab gitu ya. Orang kaya juga pejabat bisa berakhlak, beradab yang baik. Orang yang tidak berpangkat ya, hanya istilahnya hanya rakyat biasa gitu ya, rakyat jelata itu juga bisa beradab, bisa punya akhlak yang baik, punya adab yang baik, yang kemudian berarti dia mulia ya di sisi Allah dan Rasulullah gitu ya. Karena ukuran akhlak yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling berakhlak
yang punya akhlak yang baik ya, yang ahsanul khuluqon gitu ya, yang akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Mengapa harus mengamalkan adab ya? Yang pertama adalah adab itu adalah agama ya. Adab adalah agama, inti dari agama, akhlak ya. Agama kita itu memang mengajarkan adab ya, mengajarkan akhlak. Bagaimana seorang anak kepada orang tua harus birrul walidain, bagaimana orang tua punya tanggung jawab pada anak, ya, bagaimana dengan tetangga dan lain sebagainya. Adab adalah jalan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adab dapat memperbaiki masyarakat, ya. Kemudian adab adalah kebutuhan pokok. Dengan adab seorang muslim itu mengetahui kewajibannya. Dengan adab pula adalah karakter suatu umat. Lanjut, Mbak. Jadi kegunaan adab itu banyak sekali ya. Nah ini saya sampai jam berapa ya, Mbak? Halo? Kalau waktunya saya sampai jam berapa, Mbak? Jam 10:05, Bu. Oh, 10:05 ya, tinggal 15 menit ya berarti ya. Ya, cepetan aja ya. Jadi ya, ini nanti mungkin bisa dibaca sendiri aja ya. Ini sudah saya tuliskan, maksudnya saya di materi saya itu sudah cukup komplit ya. Adab dapat memperbaiki masyarakat, kemudian ya nanti dibaca sendiri dulu aja. Kita ke ini aja, Mbak, adab dalam menuntut ilmu ya, adab dalam menuntut ilmu. Ya. Ada beberapa adab dalam menuntut ilmu itu. Nah, adab dalam menuntut ilmu ya. Nah, kita kan senantiasa menuntut ilmu ya, sebagaimana dari Rasulullah ya. Dari Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ya. Menuntut ilmu itu merupakan fardhatun gitu ya, merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Jadi, kaum muslim itu, muslimat itu juga masuk di situ ya. Nah, ketika kita belajar ya, menuntut ilmu, maka kita harus memperhatikan adab dalam menuntut ilmu supaya ilmu kita itu barokah gitu ya, supaya ilmu kita itu bermanfaat, supaya ilmu kita itu bisa menaikkan derajat kita dan bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah yang pada akhirnya bisa membuat Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, adab menuntut ilmu itu ada beberapa gitu ya. Tadi ada 10 ya, 10 adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah niat karena Allah, yang kedua selalu berdoa, yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat menjauhi maksiat, yang kelima selalu rendah hati, yang keenam memperhatikan penjelasan, yang ketujuh diam untuk menyimak, yang kedelapan menghafal, kesembilan mengamalkan, dan kesepuluh mendakwahkan. Nah, ini penjelasan detailnya ada di slide berikutnya. Monggo, Mbak. Slide berikutnya ya. Yang pertama adalah niat karena Allah ya. Ini jelas ya. Innamal a'malu binniyat ya. Sebenarnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maka memang kita harus meniatkan ya bahwa ketika kita menuntut ilmu gitu ya, itu benar-benar memang kita ingin menuntut ilmunya Allah ya, supaya kita itu bisa lebih memahami tentang kebesaran Allah, supaya kita itu bisa memahami tentang kedudukan kita sebagai manusia di hadapan Allah, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini Rasulullah bersabda ya, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Kalau niatnya itu lain kayak gitu itu naudzubillah ya, itu ya kita tidak dapat apa-apa. Tapi kita niatkan bahwa ketika kita menuntut ilmu apapun ya, sesungguhnya akan bisa mengantarkan kepada kita akhirnya itu merasakan kebesaran Allah ya, mengagungkan Allah gitu ya, dan kemudian
membuat kita itu ya merasa sangat kecil di hadapan Allah gitu ya. Tunduk patuh kita itu semakin besar kepada Allah. Ilmu apapun kan akhirnya akan seperti itu gitu ya, akan mengarahkan kepada seperti itu. Maka memang kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah ya, karena Allah itu. Yang pertama, kemudian yang kedua, Bapak slide-nya. Ya, selalu berdoa ya. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap dan mengamalkannya ya. Dan Allah telah berfirman juga ya, ini kepada Nabi Musa ya, wa qur rabbi zidni ilma ya. Dan berkatalah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Atau ya kalau di hadis-hadis Rasulullah juga banyak ya, doa-doa yang diajarkan ya oleh Allah maupun oleh Rasulullah itu untuk kita ketika belajar itu diberi kemudahan oleh Allah, diberi keberkahan gitu ya, dan diberi kefahaman. Warzuqni fahma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah, rezekikanlah kepadaku ilmu dan tambahkanlah kepadaku kefahaman gitu ya. Nah, itu juga kita itu dengan berdoa itu kita merasakan atau kita mengakui bahwa kita itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Kita sendiri juga merasakan nih, kadang-kala kita ya kuliah ataupun pas belajar gitu cepat paham gitu, tapi kadang-kala nggak dong-dong gitu ya, nggak dong-dong, terus suka cepat lupa kayak gitu tuh. Nah, itu bahwa kita itu memang manusia sangat terbatas, maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa ya. Sebelum belajar itu juga berdoa terlebih dahulu gitu ya. Setelah belajar juga berdoa gitu. Itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3 selanjutnya Mbak. File berikutnya. Lalu bersungguh-sungguh ya. Ketika menuntut ilmu, itu hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Jadi semuanya mesti kenal ya dengan Imam Bukhari ya, karena hadis riwayat Bukhari gitu tuh itu sering kita dengar, sering kita baca kayak gitu ya. Nah, jadi dalam hal ilmu ini Allah begitu pengasih dan pemurah kepada kita manusia ini gitu ya. Setelah Rasulullah diutus dan kemudian Rasulullah wafat kayak gitu ya. Nah, itu tiap tahun itu memang Allah telah menyatakan akan memunculkan seorang mujadid ya, seorang yang akan membersihkan, akan mengembalikan kepada agama gitu ya, dengan terutama dengan ilmunya ya, dengan keterampilannya dalam berdakwah, dalam mengajarkan agama kayak gitu ya. Nah, itu dalam rentang 100 tahun pasti ada kayak gitu ya. Nah, setelah kelahiran Rasulullah kan sampai sekarang udah berapa ratus tahun ya. Nah, Imam Bukhari ini juga dibilang sebagai karunia Allah ya kepada manusia gitu, karunia Allah kepada manusia. Sebagaimana misalkan banyak ulama-ulama lain termasuk yang kemarin barusan wafat ya, Ustadz Yusuf Kordowi itu ya wafat hampir 100 tahun ya. Itu di usia 96-97 itu masih merampungkan ensiklopedi Islamnya gitu ya, itu sampai berapa ratus halaman, itu Masya Allah kan ya, di usia yang sepuh kayak gitu tuh masih celing kayak gitu ya pikirannya ya. Tulisannya kan, bukunya kan banyak sekali dan memberikan pencerahan ya. Nah, Imam Bukhari itu juga seperti itu. Umur 6 tahun itu konon beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian waktu itu kan memang kalau ngaji itu ke istilahnya ke kiai kayak gitu ya. Karena memang belum ada buku-buku yang dicetak banyak, belum ada apalagi sekarang gitu ya, flash disk ataupun ya yang bisa langsung diunggah gitu.
diunduh gitu maksudnya dari internet kayak gitu. Dulu enggak ya gitu ya, harus menemui misalkan Imam Malik nulis buku, maka ya belajarnya ke Imam Malik itu untuk mempelajari bukunya kayak gitu-gitu. Susah banget lah kayak itu ya. Nah itu konon kabarnya setelah beliau hafal Al-Quran dalam umur 6 tahun itu, kemudian beliau kan belajar hadis gitu ya. Belajar hadis itu pada ulama-ulama itu tuh semua ulama gitu ya, sampai berpindah-pindah ulama itu, ulama yang ketika Imam Bukhari itu ngaji itu mengatakan, udah ilmu saya sudah habis, sudah saya ajarkan semuanya kepada kamu, maka kamu pindahlah kepada ulama yang lain. Jadi Imam Bukhari itu berpindah-pindah dari ulama yang satu ke ulama yang lain, karena apa? Karena memang sudah habis gitu ya. Ilmu yang dari para guru-gurunya itu udah diserap semua oleh Imam Bukhari, dan sampai kemudian beliau itu hafal 100.000 hadis. Nggak bayangin ya, 100.000 hadis. Kita jangankan 1.000 ya, 10 aja itu susah gitu ya. Nah dari 100.000 hadis itu kemudian beliau mempelajari tentang sahih apa enggaknya hadis ini gitu, yang beliau kemudian menetapkan kriteria-kriteria tentang sahihnya kayak gitu ya. Yang salah satu beliau itu harus pastikan, karena memang ini beliau tidak merasa memang harus sungguh-sungguh banget ya, tidak boleh berdusta atas nama Rasulullah kan kayak gitu ya. Itu untuk menyatakan hadis ini sahih atau enggak itu kan dari sisi sanadnya, perawinya, atau dari sisi matanya kayak itu ya, isi dari hadis itu kayak gitu. Nah dari segi sanadnya atau perawinya itu beliau cek satu persatu kayak gitu ya, sampai kemudian ini rumahnya di mana, didatangi kayak gitu ya, bener enggaknya orangnya kayak gitu. Itu Masya Allah, saya bayangin ya Allah, di zaman dulu belum ada transportasi yang begitu mudah gitu ya, nggak ada telepon, nggak ada apapun gitu. Tapi beliau itu bisa seperti itu. Makanya memang kata beberapa ustadz itu memang Bukhari itu karunia Allah ya kepada kita. Jadi bersungguh-sungguh ya. Terus kemudian berikutnya Mbak, slide berikutnya. Ya, menjauhi maksiat ya, ketika kita menuntut ilmu gitu ya, supaya berkah, supaya mudah untuk bisa kita pahami, mudah untuk dihafalkan, itu memang salah satu hal yang harus diperhatikan, bahwa ketika kita menuntut ilmu itu jangan sambil maksiat gitu. Jangan sambil maksiat, karena maksiat itu ya akan membuat otak itu menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu juga akan sulit untuk dimengerti, dipahami gitu. Nah, maksiat di usia-usia seperti Mbak-mbak sekalian ini, itu kira-kira maksiat apa, Mbak? Kira-kira yang sangat-sangat menggoda dan bikin penasaran. Itu adalah maksiat yang terkait dengan lawan jenis, ya. Yang terkait dengan lawan jenis. Jadi ditaksir, kemudian mentaksir, ya, jatuh cinta, dijatuh cintai gitu ya. Kemudian akhirnya kalau orang menyebut sebagai pacaran kayak gitu tuh ya. Wah itu kan hubungan laki-laki dan perempuan itu ya. Itu kalau dalam Al-Quran adalah taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina gitu ya. Nah, tapi itu godaannya besar banget. Memang itu memang sebagai bagian dari ujian ya. Nah, jangan sampai kita ketika menuntut ilmu itu terkotori atau otak kita tuh menjadi sulit untuk berkonsentrasi gara-gara maksiat, salah satunya adalah maksiat dengan pacaran gitu ya. Nah, itu ya khawatirnya yaitu membuat hati kita itu menjadi keruh gitu ya kalau kita berbuat maksiat itu, sehingga ilmu yang merupakan cahaya itu susah untuk masuk dalam diri kita dan memberikan keberkahan kepada hidup kita. Itu ya yang keempat. Berikutnya, slide berikutnya, Mbak.
selalu rendah hati. Nah, selalu rendah hati. Jadi banyak sekali orang yang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik atau lebih pinter lah gitu ya dibanding orang lain. Nah, tapi jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka mestinya justru kita itu menjadi pribadi yang rendah hati, ya. Karena ya Rasulullah pernah mengatakan ya, ini Imam Mujahid mengatakan 2 orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang yang pemalu dan orang yang sombong ya. Maksudnya sombong karena merasa sudah pintar kayak gitu ya. Nah, padahal kan yang namanya manusia itu otaknya terbatas ya. Paling ketika mengetahui itu hanya satu bidang tertentu aja. Orang dokter super spesialis pun gitu ya. Hanya pada spesifikasi bidangnya, tapi bidang-bidang lain mungkin dia sangat tidak tahu, sangat kurang ilmunya kayak gitu. Sesungguhnya mestinya gitu ya, orang yang berilmu itu justru yang seperti padi itu ya, semakin merunduk karena semakin dia menyadari bahwa oh begitu banyak ilmu yang lain yang aku tuh belum mengetahui gitu. Sehingga ya dia bagaimana mau sombong, dia itu hanya bagian kecil gitu ya dari ilmu begitu banyak. Ilmu yang dia ketahui itu hanya begitu kecil kayak gitu. Maka dengan rendah hati itu berarti siap dan sikap untuk mendapatkan masukan-masukan ataupun ilmu yang dibagi oleh orang lain gitu ya. Nah, seperti itu juga kita. Kalau kita itu misalkan datang ke suatu pengajian, kita udah pembicaranya itu negatif dulu kayak gitu tuh, itu kita akan susah untuk mengambil manfaat ya, mengambil ilmu dari pengajian atau ustadz yang kita sudah a priori terlebih dahulu, kita sudah sombong pada ustadznya itu dulu kayak gitu. Nah, tapi kalau kita rendah hati, maka insya Allah justru kita akan bisa mendapatkan pembelajaran yang banyak. Itu yang kelima. Yang keenam, Mbak. Yang keenam, memperhatikan penjelasan ya. Jadi ya memang segala sesuatu tuh kita harus ikhtiar ya. Allah menciptakan kita itu sebagai makhluk mukhayyar, makhluk yang senantiasa harus berikhtiar dengan pilihan-pilihan yang harus dipilih. Dan pilihan itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, jadi jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru ataupun siapapun ya yang menjelaskan. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa-apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka lah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ulul albab gitu ya, ulul albab. Ini tentang ayat ulul albab ya di surat Az-Zumar ayat 17-18. Jadi mendengarkan banyak perkataan tapi kemudian mengikuti apa yang paling baik dari perkataan yang ia dengarkan itu. Artinya dia ada analisa, ada kesungguhan untuk memperhatikan kayak gitu ya. Nah, itu berikutnya Mbak, nomor 6. Dia menyimak ya. Dia menyimak itu ya salah satu bentuk memperhatikan itu dengan kita dia menyimak. Ya, maksudnya gini kan, apalagi kalau perempuan gitu ya, kalau ibu-ibu taklim, pengajian kayak gitu kan, ustadznya lagi ceramah, ibunya itu ngobrol sendiri gitu kan, kadang-kadang ya kita nggak sadar ya, ngobrol sendiri atau pikirannya kemana-mana melayang gitu, tidak menyimak. Nah, kalau dalam hal ini diam menyimak ya, itu memperhatikan lah kayak gitu, karena memang kalau tidak menyimak itu ya tidak paham nantinya kita. Pikiran kita kemana kayak gitu tuh, apa sih tadi ustadznya ngomong apa? Ada nggak paham gitu ya. Kemudian nomor 8 Mbak, slide berikutnya. Ya, menghafal ya. Menghafal, istilahnya mengikat ilmu itu salah satunya dengan menghafal. Tapi sebenarnya tidak harus menghafal ya.
juga bisa dengan ditulis ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan gitu ya. Jadi mengikat ilmu dengan menuliskan ilmu itu gitu ya, sehingga ketika nanti suatu saat lupa gitu ya, maka kita bisa kembali ingat dengan kita membaca tulisan kita itu gitu ya. Kalau kemudian bisa menghafal ya luar biasa. Kayak Imam Bukhari itu dulu bayangin kalau harus nulis gitu ya, kertasnya carinya susah, pulpennya juga carinya susah, maka beliau kemudian diberi kemudahan oleh Allah dengan menghafal. Luar biasa ya, memang hafalannya sangat luar biasa ya. Nah, itu dengan menghafal. Ada hadis riwayat Tirmidzi ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku dan Rasulullah ya, kemudian ia memahaminya dan menghafalkannya dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Ya. Nah, itu ya. Jadi mengikat ilmu itu ya, mengikat ilmu ya dengan tulisan, ya, dengan menghafal, dan kemudian dengan diamalkan. Itu juga termasuk mengikat ilmu ya. Yang slide nomor 9, Mbak. Dan diamalkan gitu ya. Kalau kita mengamalkan dari ilmu itu, misalkan resep kayak gitu ya. Kalau kita udah dapat ilmu resep, tapi kita udah nggak ngamalin gitu, itu mudah sekali untuk hilang dari ingatan kita, dari akal kita gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan ilmu ya apapun, kemudian kita amalkan gitu ya, itu maka ya ini ilmu itu justru akan lebih kuat ya menancap pada diri kita ya. Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Ya. Kalau kita, kalau mungkin orang-orang non muslim itu ibarat biarlah nggak apa-apa, ibarat lilin, aku membakar diriku asal aku bisa menerangi orang lain. Kalau kita enggak, kalau kita bisa menerangi orang lain, tapi kita juga selamat gitu loh. Kita juga tidak terbakar. Nah, ya mengamalkan ya gitu sehingga kita juga mendapatkan cahayanya, mendapatkan terangnya kayak gitu ya. Kita juga mendapatkan kebaikan-kebaikannya gitu, dan ilmu ketika diamalkan itu justru malah kuat sekali nanti ya, akan menancap pada diri kita. Seperti tadi itu ya, ilmu resep, kalau sudah kita amalkan resepnya, kita jalani, kita lakukan ya, kita akan lebih ingat, oh setelah ini, setelah ini, oh begini, oh hasilnya begini, rasanya begini tadi, nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10 ya, itu mendakwahkan ya. Slide ke-10 Mbak, mendakwahkan. Jadi menyampaikan kepada orang lain. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu itu ya kepada mereka yang belum mengetahuinya. Allah berfirman. Halo, suara saya kedengaran, Mbak? Kedengaran, Ibu. Ya. Ya ada apa namanya? Ya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak malaikat yang kasar dan yang tidak durhaka, malaikat itu maksudnya tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maksudnya malaikat ya. Kita disuruh memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka itu ya dengan cara mengingatkan mereka,
mengajari mereka ya dengan ilmu-ilmu supaya mereka kemudian bisa selamat ya dari azab api neraka ya yang bahan bakarnya itu manusia dan batu ya. Itu. Nah, itu udah jam 10, hampir 10 seperempat ya, Mbak. Slide-slide yang akhir yang terkait dengan adab mempelajari Al-Qur'an secara online karena waktunya sudah habis, nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Baik, Ibu. Baik, Ustazah. Maaf, di sini hujan, suara saya kedengeran? Ini nih, Mbak. Sudah ya, Ustazah. Nanti yang lain karena waktunya udah habis, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada Baik, belajar Ustazah. secara online gitu. Ya, Yang syukrina ila Ustazah. hujan di mana Mbaknya? Posisi di mana? Hujan Di rumah. di daerah mana? Kulon Progo. Oh, ya. Suara saya masih kedengeran? Masih. Iya, Ama. Baik, jazakumullah ila al-ustadzah Umi Munawirah. Terima kasih kami aturkan kepada pemateri al-ustadzah Umi Munawirah atas materi yang sangat menginspirasi. Semoga ketulusan al-ustadzah dalam menyampaikan materi dibalas dengan ribuan kebaikan oleh Allah. Acara selanjutnya yakni tanya jawab. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil singkat materi yang tadi belum sempat saya bacakan. Nama Umi Munawirah, pendidikan S1 Visipol UGM dan pernah ikut Ma'had Ad-Dakwah, organisasi PKK, KWT, Aisyah dan lain-lain, aktivitas mengurus rumah tangga, dakwah dan aktivitas sosial. Baik, langsung saja ke tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau bisa via chat. Nanti akan ada penanya terpilih yang akan kami bacakan pertanyaannya atau kami beri ruang dan waktu untuk on cam kemudian on mic. Jangan lupa formatnya yakni nama, domisili, dan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Saya Ama. Oke. Boleh? Assalamualaikum Ama semua. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Nama saya Ibu Yulita. Domisili saya di Jogja, tepatnya di Sleman. Yang ingin saya tanyakan, saya kan kebetulan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Mungkin bisa diberikan tips dari Ustazah bagaimana menjaga konsisten, apalagi untuk seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, untuk waktunya terutama, manajemen waktunya, membagi waktunya untuk ngaji, terutama mengikuti kelas online. Ya. Ya, seperti itu, Ustazah. Terima kasih. Jadi ini ya, langsung gimana Mbak? Langsung atau gimana? Satu lagi, Bu. Oh iya, monggo. Oke. Apakah ada satu lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya dari peserta? Oke, mungkin cukup ya, Ibu. Mungkin cukup, Ustazah. Iya. Satu saja. Ya. Terima kasih Mbak Julita. Masya Allah ya, satu keinginan yang luar biasa untuk terus menuntut ilmu ya, dengan putranya 3. Masih kecil-kecil ya Mbak Julita ya, putranya?
Yang nomor 1 kelas 6 SD, yang nomor 2 kelas 3 SD, yang nomor 3 umur 3,5 tahun. Yang sudah sekolah 2 ya. Iya. Sudah sekolah 2, terus yang 1 yang belum sekolah ya. Ya, jadi ini mungkin kaitannya dengan manajemen waktu juga ya Mbak ya. Manajemen waktu, apa namanya, hal-hal yang kemudian bisa kita upayakan untuk bisa termanage dengan baik ya. Nah, jadi kita kan mungkin bisa memperhatikan ya, apa namanya, perguliran waktu yang kita miliki gitu ya. Kemudian agenda yang ada itu apa saja gitu ya. Aktivitas-aktivitas kita itu apa saja begitu. Nah, itu kita bisa melihat semuanya, memetakan semuanya begitu ya. Kemudian janjian-janjian apa saja, atau misalkan kita udah ikut kelas online itu hari apa kayak gitu itu. Nah, itu semuanya coba kita petakan gitu ya. Kita petakan sehingga nanti kita itu bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Walaupun yang namanya anak itu kadang-kadang kan tidak, kadang-kadang di luar dugaan ya, pas kita online kayak gitu anak kita rewel dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan, mengantisipasi, membuat sesuatu yang untuk nantinya itu sebagai bahan antisipasi kayak gitu ya, itu maka insya Allah di samping juga kita memohon pertolongan oleh Allah ya, maka Allah nanti akan menolong kita ya. Misalkan contohnya begini Mbak Yulita, apa namanya, kalau sekarang ini kan adzan subuh itu jam 4 ya, 4 kurang bahkan ya. Jam 4 kurang kan. Nah, kalau bisa itu kan memang sebelum subuh itu kita sudah bangun ya, sudah bangun untuk salat tahajud, kemudian zikir. Istilahnya kita itu sudah memberikan asupan kepada ruhiyah kita. Nah, itu ya. Nah, itu sebelum jam 4, kemudian kita masuk waktu subuh jam 4 gitu kan, waktu subuh jam 4, dan kemudian kita sholat subuh kalau bisa berjamaah ya. Kalau saya karena masjidnya dekat banget ya, tiap hari ke masjid ya. Kemudian zikir ya, zikir setelah sholat subuh, maksurat pagi itu gitu ya. Itu misalkan selesai zikir dan sebagainya, mungkin masih 4:30 kan, masih 4:30 kayak gitu. Itu kita masih punya cukup waktu yang panjang ya, sampai misalkan anak kita itu nanti mau ke sekolahan kayak gitu ya. Nah, itu 4:30 ya, 4:30, 4:30 kayak gitu kan. Itu kita udah bisa ngerampungin tuh pekerjaan rumah ya. Saya juga punya 4 anak Mbak Yulita, dan tidak pernah punya khodimat atau punya pembantu ya. Jadi semuanya dikerjakan sendiri kayak gitu itu. Nah, ini anak saya juga yang kecil rada nggak enak badannya, tidur di sebelah saya ini. Apa namanya? Ya, pagi-pagi kalau saya itu senang banget pagi-pagi itu, sekarang kan paginya panjang ya. Itu saya gunakan untuk segera menyelesaikan segala sesuatu yang bisa saya selesaikan di urusan rumah kayak gitu itu. Nah, nanti sekitar jam 7 kayak gitu kan kita udah rasanya udah senang gitu ya, udah banyak hal yang bisa kita selesaikan kayak gitu kan. Nah, terus kemudian anak kita ya kita beri porsi perhatian yang cukup ya. Kita beri porsi perhatian yang cukup, ya kita menampakkan kasih sayang dan sebagainya, itu insya Allah nanti akan menjadi anak yang tidak rewel ya, anak yang tidak rewel karena terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan-kebutuhan apa namanya, kebutuhan-kebutuhan kehidupannya itu terpenuhi, itu membuat dia tidak rewel insya Allah gitu ya, yang kemudian ya akan sangat menguntungkan bagi apa namanya, bagi upaya kita untuk terus tetap belajar. Apalagi yang kedua kan sudah sekolah ya Mbak. Kalau sudah sekolah kan, kalau udah pas di sekolah kan kita banyak waktu luang ya. Makanya mungkin ikut kajian online itu ya pagi aja gitu. Pagi aja ketika anak yang 2 itu sekolah, kita tinggal ngurus yang 1 ya. Yang 1 itu kita coba perhatikan anak kita itu sukanya apa kayak gitu.
kita pastikan ketika pas kita mau kajian online itu, anak kita itu udah dalam keadaan kenyang, ya, dalam keadaan nyaman gitu. 3,5 tahun ya dibuat nanti misalkan pas itu tuh pas ngantuk, pas tidur kayak gitu tuh ya. Jadi kita bisa mengikuti kajian itu dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, tapi ya itu terus kita harus meminta pertolongan kepada Allah ya, untuk Allah menolong kita. Karena memang segala sesuatu itu ya la haula wala quwata illa billah, ya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah begitu. Ya. Begitu Mbak Yulita mungkin ya. Dan mungkin juga kalau di rumah ada orang lain, misalkan ada suami, itu juga kerjasama dengan suami itu juga bagus ya, untuk mengkondisikan kita supaya terus tetap bisa belajar ya. Dan Masya Allah kalau zaman sekarang itu belajar itu bisa dari banyak sekali ya, banyak sekali fasilitas ya, dari YouTube kayak gitu itu sekarang dari ustadz-ustadz itu kan banyak banget ya. Kalau saya tuh suka Mbak, misalkan menyimak Ustadz Yunahar Ilyas gitu ya, ustadz-ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf kayak gitu tuh dari YouTube itu nanti kita sambil kita ringkas, kita catat kayak gitu tuh udah tambah ilmu yang banyak banget itu. Buku-buku juga banyak untuk bisa kita baca gitu ya di saat-saat sela waktu luang kita miliki kayak gitu. Mungkin itu Mbak. Syukron Ustazah. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih kembali kami aturkan kepada Al-Ustadzah Umi Munawirah atas jawaban yang insya Allah sangat cukup untuk menjawab pertanyaan peserta. Mohon maaf, kami ingin meminta untuk closing statement dari Ustadzah Umi Munawirah tentang materi hari ini. Ya, jadi Allah juga sudah menjanjikan ya untuk orang yang beriman itu derajatnya akan ditinggikan gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sekarang Masya Allah ya, kesempatan untuk kita menambah ilmu itu sangat-sangat luas sekali. Tinggal memang kita itu memilih gitu kan. Nah, yang namanya ilmu itu di HP kita kan banyak sekali ya Mbak ya? Ya enggak? Banyak enggak? Nah, kita itu makhluk mukhayyar, makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih, untuk berikhtiar. Di saat yang begitu banyak itu kita senantiasa bebas untuk memilih. Nah, maka hasil dari pilihan kita itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan diberi apresiasi atau diberi balasan. Nah, kadang-kala kita juga gitu ya, memilih waktu luang kita itu justru kadang-kala dengan memegang HP itu yang sebenarnya kita itu bisa mendapatkan ilmu, tapi kita itu malah menonton ini itu yang kadang-kala nggak ada manfaatnya, hanya sekedar hiburan kayak gitu kan. Iya nggak? Kadang-kadang melihat TikTok, melihat apa hiburan itu yang itu tiba-tiba udah 1 jam kayak gitu ya. Nah, itu kan pilihan kita kan gitu ya, untuk melihat itu atau mencari ilmu. Kalau saya ke anak-anak saya, hiburan itu boleh, tapi jangan kebanyakan gitu ya. Hiburan itu seperti ya kayak bumbu gitu. Bumbu itu kalau kebanyakan tuh bikin nggak enak makanan gitu kan. Tapi perlu juga gitu ya. Nah, ya setiap saat kita itu sebenarnya bisa untuk menambah ilmu dengan semuanya. Saya kira sudah pada punya HP ya, smartphone kayak gitu itu. Nah, dari situ tuh sebenarnya banyak sekali ilmu yang akan bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari gitu. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena waktu itu benar-benar nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya. Dan kalau kita memanfaatkan dengan baik itu justru kebaikan itu akan kembali kepada kita ya. Dan kita itu kalau sudah memanfaatkan waktu dengan baik itu rasanya itu rasa bersalah dari kita itu berkurang. Dan itu yang akan membuat kita itu bahagia. Tapi kalau kita itu banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu ya, yang tidak membuat baik kita kan ada rasa bersalah ya. Sebenarnya tetap ada rasa bersalah gitu. Ya Allah, aku sepagi tadi itu cuma ngapain, geluntang-geluntung, nggak ngapa-ngapain, cuma pegang HP, nonton hihahihi, kayak misalkan gitu, waktunya habis. Itu sebenarnya ada rasa bersalah.
Dan rasa bersalah itu yang membuat kita itu tidak bahagia, ya. Yang membuat kita itu merasa tidak nyaman gitu. Tapi kalau kita itu sudah investasi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, memanfaatkan waktu yang efektif, bermanfaat, itu kita insya Allah tidak akan membuat kita itu merasa bersalah, terlalu bersalah gitu ya. Dan itu akan membuat kita itu bahagia dan optimis gitu. Walaupun kemudian sewaktu-waktu ya namanya kematian itu kita nggak tahu ya Mbak ya, yang muda atau yang tua, Allah memanggil kita, kita pun ya siap, memang aku insya Allah sudah berusaha untuk sebaik-baiknya kok memanfaatkan waktuku, misalkan begitu. Ya enggak? Ya enggak, Mbak? Ya. Ya, ya begitu ya. Mungkin closing statement-nya cukup panjang juga. Ya, intinya ya mari kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, sebaik-baiknya untuk kebermanfaatan sebenarnya diri kita sendiri dan imbasnya itu kebaikan pada orang lain ataupun lebih banyak lagi kepada pihak-pihak lain gitu. Mungkin itu dari saya Mbak. Kalau ada yang bermanfaat ya datangnya dari Allah, kita bersyukur ya. Tapi kalau ada yang kurang berkenan dari saya sendiri, saya mohon maaf ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah saya keluar boleh Mbak? Boleh saya keluar? Boleh Ibu. Ya, maaf ya. Ini saya mau ada tamu masalah mau. Ya. Oh iya, terima kasih Ustazah atas materinya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, setelah usai materi pada pagi hari ini, telah banyak materi yang disampaikan oleh Al-Ustazah Umi Munawiroh dari adab untuk menuntut ilmu dan kisah-kisah yang sangat menginspirasi. Baik untuk penanya yang mohon maaf belum sempat untuk terbaca, kami mohon maaf. Kemudian untuk presensi bagi seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi yang sudah disediakan oleh panitia, yang sudah dikirimkan linknya via Zoom chat. Oh ya, untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah nanti akan dikirimkan ke Ustazah langsung via PC. Seperti itu. Acara selanjutnya yakni dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas kami persilakan. Dan seluruh peserta diharap untuk on cam karena akan di screenshot. Sama panitia, sudah siap? Sudah siap semuanya? Boleh on mic dulu untuk konfirmasi. Enggak, Ma. Oke. Saya beri aba-aba ya. Boleh action bebas atau formal. 1, 2, 3. Kita tambah lagi ya. 1, 2, 3. .
Ama panitia, apakah sudah cukup untuk sesi dokumentasi? Cukup ya, sepertinya. Oke, baik. Jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang sudah di-share di Zoom chat ya. Oh, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi kita dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Amah Rashidah Nafiatun Nisa. Kepada Amah yang bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Oh, sepertinya Amahnya nge-freeze ya. Baik, langsung saja saya wakili untuk menutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ama Arifah selaku MC pada pagi hari ini pamit undur diri. Sekian dari kami. Atas kekurangan dan salah kata kami mohon maaf jika ada kelebihan. Tentu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jazilah syukri ala ahlal istima'at wal intibahat. Thank you for your kind attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ama. Syukran, Ama. Boleh untuk meninggalkan room ya. Alhamdulillah. Sudah selesai. udah keluar semua ya, Maya? Ya Allah, maafkan, Ma. Tiba-tiba mati listrik. Sinyalnya hilang. Aduh. Ya, Ma, nge-freeze. Tadi udah diwakilin ama kok. Oke, alhamdulillah ya Allah. Oke.